Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baiklah, saya akan menjelaskan apa pentingnya mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Menurut saya, dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam itu sangat penting karena dengan pelajarinya akan sangat bermanfaat seperti menambah pengetahuan, menambah wawasan, mengetahui bagaimana sistem perekonomian pada masa itu, dan mengetahui tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan perekonomian pada masa itu. Selain itu, dengan pelajari sejarah ekonomi Islam, kita akan mengetahui prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonominya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah Great Gap. The Great Gap yaitu abad kekosongan dari tulisan ekonomi yang relevan dengan kontribusi modern. Great Gap yakni ketidaktegasan intelektual barat dalam merujuk karya-karya cendekiawan muslim tentang ilmu ekonomi. Selain itu, pemikiran ekonomi Islam redup akibat adanya penjajahan. Joseph Schumpeter dalam karyanya History of Economic Analysis mengatakan adanya Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal dengan Dark Ages. Masa kegelapan barat tersebut adalah sebenarnya merupakan masa kegemilangan bagi Islam. Schumpeter menyebutkan dua kontribusi ekonomi skolastis, yaitu penemuan kembali tulisan-tulisan Aristoteles tentang ekonomi dan capaian hebat yang diraih oleh Thomas Aquinas. Adapun tiga tokoh inspiratif dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, yaitu Ibnu Khaldun, Abu Bakar As-Siddiq, dan Al-Ghazali. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin atau lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Alasan saya memilih Ibnu Khaldun karena ia memiliki pengetahuan yang sangat luas. Ibnu Khaldun juga merupakan sejarawan muslim. Ia sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang sangat logis dan realistis. Kedua yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Abu Quhafa At-Tamimi atau lebih dikenal sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq memimpin dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Alasan saya memilih Abu Bakar karena pada masa pemerintahannya, Abu Bakar memastikan kesejahteraan umat Islam dan ia melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Ia juga memperhatikan perhitungan zakat. Selain itu, karena Abu Bakar As-Siddiq merupakan pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijaksana. Dan yang terakhir ada Al-Ghazali. Abu Hamid bin Muhammad Ali Tusi Al-Ghazali atau lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Lahir pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi di kota Tus di daerah Khurasan, Iran. Alasan saya memilih Al-Ghazali karena Al-Ghazali mengedepankan kerukunan, perdamaian, dan menghormati perbedaan. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah pemikiran yang didasarkan pada pendekatan tasawuf. Hal ini dikarenakan pada masa itu orang-orang kaya dan penguasa sulit untuk menerima pendekatan menggunakan metode fikih dan filosofis. Dan tidak terasa, itulah akhir dari penjelasan saya tentang materi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!